Balik lagi kita akan bahas tentang keresahan warganet dan sekitarnya. Anakmu nggak liburan tadi? Hah? Apa? Loh cuk, gak direken cuk, gak tel. Main Jo aku Jo. Oh main dah? Iya. Main apa sih? Mobile Legends iki lho. Walah, kon aku takok dah, aku mau ngerti apa krungu enggak aku takok apa. Lah apa kon emang? Mari kan wis mlebu sekolah, wis tok ta liburane anakmu. Loh, ya tuwuk rek. Oh iya. Tuwuk. Main ngegame ae. Loh, ya iki lagi melok arek-arek sing viral iku lho, Pak. Viral apa Loh, sih? ya apa kon? Top up sampean 800.000. Loh, duit riyo iku. Loh iya, be. Karo aku. Malah ono sing sampe ngobong omahe bareng. Oh ya? Iya. Aku Nang pernah Darjo dengar itu. itu. Oh iya yang di Sidoarjo. Iya. Itu masalah game juga. Masalah Ono game. apa hubungannya ambek Iku kan ngomong-ngomong? biyen Rip tadi masalah top up iku kayak zaman biyen kon main iki gak le nang online biyen Ragnarok. Lho janjuk lho temen. Aku gak main, Tuku Pak. Zeni Pak biyen Pak. Aku tuh main Nintendo tok. Oh, Iya, Nintendo. Ya aku Nintendo. zamane sik cilik aku ket cilik iku wis Dota. enggak, kecilik Dota matamu. Arek warnet lah. Kudu Nintendo. Nintendo. Kecilik Nintendo ya, Nintendo, Sega. mari ngono Super Nintendo, Sega, Iya. PlayStation, PS. Harvest Moon. Macam-macam lah Oh, aku iya, RPG main koyo ngono lah. Iya. Tadi sampai saya cuman gak koyo arek-arek iki, Pak. Arek-arek iki Ya koyo kawan barang, Pak. Dota. Dotaan wayahe syuting, Pak. loh, tapi kan aku gak sampai ngerti iku, Pak, nyolong ngono. Iki Iya parah apa iki. video aku pengen delok. Gimana Tadi gimana? ngene. Kita lihat videonya. Sing iki iku lucu, Pak. Jadi ceritane iku arek cilik iki boleh duit teko ndi 800.000 800.000 dibayar, dibayar lah kasir. ke kasir. Oke. Yes. Mas aku tuku Tumbas. top up tumbas diamond. iya. Tumbasnya gak tumbas liya, tumbasnya diamond. Semangat. Nah, yang Indomaret ya kan oleh duit ya ditompol lah wong memang Ya iyalah, prosedural kan Bros. retail Iya, kan. bayar kan. Dibayar ditompol mbek DE. Iya. Mari ngono gak suwe bapaknya ngamuk-ngamuk mbek ibuke. Lu Mas kok diambil uangnya? Lah, Duh. ya apa sih? Ini perusahaannya mau cari untung ya? Ya Ya iyalah. iya dong. Ya Ya bukan apa? salah anaknya dong. Gak Dia salah. pegang uang kan. Iya, ya udah. sing seneni kudune anake. Masa aku dadi kasir? Duwe sapa? Ayo ngono. Emang ada aturannya di Indomaret di bawah Gak umur nggak? ono. Nggak ada kan? Gak ono. Iku kan pengawasan orang tua. Bapak itu ngapain marah-marah? Ya, Anaknya dimarahin. Ya namanya Indomaret yang golek untung, Pak. Lek gak ngono gak iso gaji karyawan. Ya apa sih Bayaran, bapak iki? Wah. Bos. Waduh. Beres. Gak beres iki wong iki. Gak beres. Kasihan kan Mas? Loh, Nangis kan. Iki nang kota ndi ya iki? Ngerti gak? Gak tahu dit. Komen-komennya wong orang tuanya lah yang bego. Loh, kan anak bener bisa bawa kan? duit 800 dari mana? Ya iyalah, Pak. Nyolong anaknya. Makanya kalau anak dapat uang THR ambil, jangan sampai buat beli jajan, ambil buat orang tua. Kratos. Nyari keuntungankah atau kerugian? Ini adalah pertanyaan paling tolol yang saya temukan loh. Ya iya, Pak. Menurutku ya tolol wong iki. Sorry loh, Pak, tapi tolol sampean, Pak. Ya jenenge Indomaret itu kan perusahaan retail. Iya. Ya nggak ada keuntungan dan posisinya adalah Indomaret ini menawarkan jasa, mempermudah Jasa. untuk pembayaran. Jadi kalau mau komplain atau apa ya bukan ke Indomaretnya juga. Anaknya ngapain dikasih HP? Ya, ya iki kakek dikasih HP yang ini iki anaknya. Bapak Catane. waktu anaknya top up kemana Pak? Makanya Pak, dilihat dompetnya anaknya. Bapak yang ini ternyata. Iya. Iya anak dikasih HP, dikasih iPad. Twitteran bapaknya, iya. bikin akun alter. Iya. Searching anu, sing liya-liya wah. Ya, langsung lihat video selanjutnya. Apa dit? Yang Selanjutnya ini yang di Sidoarjo, Pak. di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Itu kenapa dit? Padha koyo sing tak omongi mau. Dadi arek iki kendel ya, arek zaman saiki gak habis pikir aku. Kendel. Arek iki sebelumnya pernah melakukan pencurian di rumah tetangganya. Tapi gak sampai sing koyo ngene. Nah, sing keloro mbok sing ketelu iki
DE nyolong. Lah pas dioblak-oblak iku, oblak-oblak, Pak. Iya, Omahe iya. diopo-opo iku, Pak, omahe. Berarti Gak nggak ada nemu. orang di rumah. Ya mbok karo arek iki sok sampai mikir sejauh iku ku ya apa, sampai ternyata gak ono apa-apa. Kesel arek iku, Pak. Diobong kasure. Marah, ngamuk, emosi. Diobong kasure ceder. Kobong sama mate konco angkrek. Oma gak asuransi ya kan. Nah, sing lucu iki, bapake iku ngomongnya iku kesalahan teko sing duwe omah. Lah kok ternyata anak ngaku, Pak. Bapak maunya membunyikan ya. Ayo. Bapak udah tahu kan anaknya nyolong kan. Oh iki kobong sak omah Dit ceritane Dit duduk kasur tok Dit. Loh iya Loh, milik Adrian Asrianto di perumahan Citra Sentosa Mandiri, Sidoarjo, Jawa Timur. Kriminal iki menurutku. Oh, Diketahui jika residivis. ini telah melakukan beberapa kali pembakaran. Loh, main game. Free Fire, Pak. Free Fire, Pak. Main game, Pak. Main game. Nang kantor polisi, Pak, ngegame, Pak. Wah, arek iki kudu dia anu, Pak. Di apa jenenge? Dilebok anu, ditakokno kejiwaan nih, kecanduan iki arek iki, Pak. Bahaya iki. Jadi mungkin ada faktor-faktor Faktor keluarga, peran orang tua itu Perang penting. orang tua kemana? Dikasih titipan anak malah membiarkan anaknya terjerumus loh. Dititipin malah nitipin. Iya. Oh. Bajunya aja epep, Pak. Epep. Epep. Anak Free Fire kan, gak heran sih. Epep. Bocil. Bocil Free Fire. Bocil Free Fire. Makanya diasuh ngelupin air. Di Rukia. Rukia. Oh iya sama yang Oh, itu terbaru aku ya. tahu kalau itu. Ini kalau ini miris, Pak. Sebelumnya mungkin kita turut berduka ya. Turut Untuk berduka untuk anak ini, semoga ya diterima di Namanya sisi Tuhan Yang Maha Ananda Esa. Aisyah. Ananda Aisyah. Iya. Kasihan ini kalau dengar Kita beritanya, turut berduka. wah parah, Pak. Maksudnya isok sampai wong tuwa percaya karo wong, Iya. mari ngono anak iki diomong dirasuki genderuwo iku kan wis gak logis, Pak. Lah lapo sih ono genderuwo iku? Mlebu nang Aisyah iki lapo? Genderuwo kurang kerjaan kamu ya? Anda yang Hah? turun genderuwo. Oh iya, ini Anda. Duh, ya apa sih, Pak? Kok ngene Bukan iki? anaknya. Wong zaman saiki iki kender-kender tambah suwe ya. Lek gak pengen duwe anak ya gak usah duwe anak ngono maksudku. Lah iya. Tapi itu di daerah di anu ya, desa ya. Iya, Di daerah di ya? Temanggung, kabupaten Temanggung, itu berarti di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Parah sih. Jadi kalau misalnya anak nakal ya udah kasih tahu baik-baik. Kalau nggak bisa ya di pondokno. Nek Iya. nek zaman saiki wong tua kan di pondokno ae. Ya emang bener di pondoknya. Pondok itu ada ilmu-ilmu agama juga. Iya, ini mungkin ya kurang edukasi juga ya. Iya. Kurang edukasi juga. Aisyah tewas mengenaskan. Mayatnya nyaris jadi kerangka. Nyaris jadi kerangka. 17 2021. Soalnya iki sing aku ngerti dukun iki dua orang ini inisial BN sama inisial HY kalau nggak salah. Iku apa jenenge ngomong lek mari di kan anak iki meninggal, Pak, gara-gara dicelupno nang banyu. Iya. Iya kan? Terus mari ngono Mbok kira gak teh dicelup-celup. dicelupno, Pak. 4 kali, Pak. Ya mati. Sadurunge iku dikongkon mangan bunga mahoni karo Baptis ta iku. Dicelup-celup. Jangkrik karo aku, Pak. Waduh. Oh, iso dikongkon mangan cabe. Cabe Ya, sama mahoni. Mahoni. Lah kan gendeng wong iki. Parah. Mari ngono setelah meninggal ngomongnya iki anak iki kok iso urip. Makane mayate disimpen nang kamar. Reinkarnasi. Reinkarnasi. Wah, Mbok kira tong samcong. Bobi kira Kerasa cupat kae kon. Cepat kae dadi babi. Wah, ono anak ae Budiono iki wis. Nah, ya Allah, orang tua gimana percaya-percaya aja lah. Ya, Ruqyah iku akhirnya orang jadi iki loh, Pak. Bukannya kita nggak percaya ruqyah ya? Bukan. Ini yang jadi permasalahan bukan itu. Bukan Akhirnya ruqyahnya. orang jadi mendiskreditkan ruqyah ini kan identik sama agama tertentu ya. Iya. Jadinya tersudutkan di agama tertentu, ngerti gak? Padahal kan bukan ruqyah itu. ini yang dia lakukan ini dari dukun ngono lho. Ngerti gak sih? Bener. Ya apa ya ngomongnya ya? Apa ya jenenge ngono iku ya? Duduk ruqyah menurutku iku. Iku koyo Eksorsis. ya duduk eksorsis pisan koyo ritual menurutku. Ritual. Kata-kata yang cocok itu bukan ruqyah saja nih. Ritual. Ritual menurutku karena dikongkon mangan cabe, dikongkon mangan bunga mahoni, Celup banyu. dicelup banyu wis gak tepak lah wonge. Terus
harusnya itu gimana sih kita untuk menghadapi anak-anak yang sudah terlanjur nakal dan sudah edik sama game, ya terus mari ngono dolin sing terus, le layangan, nakal terus koyo peconan. opo ngono kan. Iya. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang yang kompetensi Iya, di bidangnya. di bidangnya. Oke, kita akan coba untuk melakukan telewicara Kita bicara dengan salah satu praktisi psikolog di bidang anak. Anak. Kan tidak Tidak sesuai baik lah. dengan syariat. Nah, kalau daripada kita ngomong alur ngidul, Iya. kita kan harus tahu sama sumbernya ya, Iya. sama praktisinya yang menguasai. Kali ini kita akan mencoba telewicara dan mencoba menghubungi salah satu pakar psikolog Iya. yang khusus menangani Psikologi masalah pada anak. pada anak Iya. ya. Oke, Mbak Tirza, selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat Iya. malam. Bisa perkenalkan Perkenalan diri diri dulu. Iya, nama lengkap saya Nimade Ayuda Dharma Tirsani. Saya bekerja sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng, Bali. Buleleng, Bali. Oke. Oke, jadi gini Mbak Tirza, kita kan tadi habis nge-reaction nih video-video yang Video, terkait ya. sama kenakalan Kenakalan anak anak-anak. bocil, kenakalan Iya. bocil. Kenakalan bocil-bocil ini yang ternyata jadi bisa meresahkan ya. Meresahkan yang pertama masyarakat. yang pertama adalah yang masalah top up. Udah tahu beritanya kan? Iya. Iya, yang masalah dia tiba-tiba bayar ke kasir Indomaret, pakai terus uang bapaknya. pakai uang ternyata. bapaknya nggak terima. Iya, marah-marah. Marah-marah ke kasirnya. Nah, terus ada lagi yang Yang sampai bakar ngebakar rumah. di Sidoarjo ya. Iya, Sidoarjo. Gara-gara nyuri. nyuri duit tetangganya. Tapi nggak ada Nggak duitnya. ada. Kok dibakar, Bakar. Bos. Itu gimana tuh? Yang dari yang pertama dulu deh. Gimana dari sudut pandang Mbak Tirza menanggapi kenakalan bocil yang kayak gitu tuh? Udah itu kan termasuk kriminal ya. Sampai udah ngebakar lah, terus habis itu ada nyolong dengan uang yang nominalnya gede. Itu kayak gimana tuh, Mbak? Iya. Dengan kasus itu sebenarnya ada indikasi kriminal sih kalau dia udah dewasa terus perilakunya tetap seperti itu gitu. Iya. Tapi kalau ditarik ke belakang lagi sebenarnya masalahannya berada pada pola asuh keluarga Oke. ke anak ini gitu. Mm-mm. Karena anak ini seharusnya di usia sedini mungkin ya, minimal ketika anak sudah bisa diajak berinteraksi usia 2 tahun, nah itu tuh orang tua sudah harus mulai memberikan aturan, norma yang tepat, sehingga anak ini bisa tahu perilaku mana yang salah, mana yang benar, gitu. Oke, berarti Itu yang mungkin tidak yang tidak diajarkan. Berarti memang peran orang tua itu sangat penting ya dalam pembentukan ya. Kenapa? Peran orang tua. Peran orang tua berarti sangat penting ya. Sangat penting karena pengasuhan itulah yang bisa membentuk anak ini menjadi atau memiliki karakter tertentu gitu. Oh gitu. Nah, terus kalau fenomena zaman sekarang orang tua ngasih anaknya HP itu gimana tuh, Mbak Tirza? Itu dibolehkan atau gimana? Sebenarnya untuk pemberian handphone itu tuh ada batasan usianya, terus ada rules-nya gitu, supaya anak ini bisa menggunakan gadget dengan aturan yang benar gitu. Oke. Karena kalau di yang aturan itu tidak boleh sama sekali itu sebenarnya nggak baik juga, karena di era yang milenial ini gitu ya, yang sudah semua dengan gadget, Iya. anak juga perlu belajar gitu. Oke. Tapi perlu juga diberikan aturan yang jelas. Misalnya untuk anak usia 5 tahun misalnya itu ada aturannya, cukup dengan 30 menit ya untuk menggunakan gadget, setelah itu selesai gitu. Oh, oke. Jadi aturan sorry. Nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Lanjut. lanjut, santai. Terus. Santai. Jadi di usia itu perlu diberikan aturan-aturan yang jelas supaya anak ini bisa mengetahui fungsi gadget dengan baik dan tahu kira-kira apa sih dampaknya ketika dia berlebihan menggunakan gadget. Jadi orang tua itu memang harus sering memberikan nilai-nilai yang penting pada anak-anak Oke. supaya dia itu tahu apa yang
yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Oke. Jadi edukasi ya. Edukasi Tetap penting. pengawasan. Pengawasan harus. Jangan harus. lama-lama main HP. scroll lu apa ini? Cet? Apa ya? Kan bahaya, Jangan, Pak. bahaya. Nah, terus kalau yang itu Pengawasan orang tua, harus pengawasan Iya. orang tua, Iya. Mas. Jadi nggak boleh yang dilepas banget, apalagi usia masih 5 tahun. Karena sekarang gadget itu ada dampak negatifnya, ada dampak Iya, positifnya. Kalau dampak benar. negatifnya, kalau dia nemu hal-hal yang yang tidak Tidak tepat. yang membahayakan yang negatif. ya. Terus ini karena mungkin nih dari anaknya sendiri susah diatur, nakal akhirnya kan. Akhirnya Iya, nakal. sampai akhirnya di ruqyah, Dit. Di Gimana, Ruqyah. Dit? Iya, itu gimana tuh? Kita langsung masuk ke yang topik yang Topik yang kedua. lagi Yang rame lagi nih. hits beberapa hari ini ya, Mas Ian ya. Iya. Jadi ada kasus di Temanggung tuh. Dengar kasus itu loh, viral banget ya. Iya. Miring sedih ya ngelihat anakku diperlakukan seperti itu, karena kurangnya pengetahuan tentang anak, sehingga orang tua tuh bersikapnya kurang tepat gitu dalam memberikan treatment pada anak. Sehingga jadi perlu juga ya, ketika menjadi orang tua itu emang perlu dengan mental yang dewasa, perlu dengan pembekalan yang cukup ketika memiliki anak gitu, karena ya anak itu suatu titipan yang harus dijaga, dirawat, diberikan hal-hal yang baik supaya anak ini bisa tumbuh dengan baik Iya. gitu. Jadi gimana nih, Mbak, kalau misalnya nih anak itu nakal kan. Jadi orang tua itu sampai kewalahan. Nah, itu akhirnya kayaknya sih orang tuanya pasrah banget sih Dit, sampai di ruqyah sampai seperti itu. Ya itu kan karena ada yang provokator, Ada yang provokator. inisial B itu BN. Iya. Bilang kalau dia memang menawarkan jasa di mana bisa ini berinteraksi dengan hal gaib dan segala macam, Nah. yang kebetulan katanya anak kecil ini kemasukan genderuwo gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kan agak nggak logis gitu. Nggak Anak logis, anak iya. nakal kan wajar ya, namanya anak kan wajar. Tapi kan gimana sih caranya kita cara-caranya sebagai bagaimana? orang tua itu yang baiknya seperti apa ketika nih anak itu rewel terus atau maunya diturutin terus. Atau kalau nggak dipukul dia nggak nurut kan, banyak tuh anak. Kalau nggak di ruqyah Anakmu. nggak Anakmu. Itu gimana Mbak Tris? biasaan beliin mainan nih. Itu kayak gimana? gitu. Sebenarnya kenakalan anak ini bukan semata-mata anak nakal sih. Sebenarnya anak ini kan lagi eksploratif ya. Oke. Usia 6 tahun, 7 tahun, rasa ingin tahunya Masih tuh tinggi. Tinggi, oke. jadi dia akan seolah-olah merusak barang, tetapi anak ini mencari tahu gitu dari apa yang dia lakukan sebenarnya. Oke. Jadi ketika anak ini dibilang anak nakal gitu, labeling negatif ini yang membuat kadang-kadang anak itu benar-benar menggambarkan dirinya, oh ya aku emang nakal gitu. Oke. Jadi memang kata-kata negatif itu nggak boleh ya. Jangan sampai keluar kata negatif berarti ya. Oh, kamu bodoh gitu nggak boleh ya. Dek, kamu harus pinter. Ah. Jangan buang mainan. Dek, kamu Belajar dari kata-kata itu oke. bahwa oh ternyata aku emang bodoh ya, oh aku emang nakal ya. Dia akan mencari perhatian itu lagi untuk bisa mendapatkan perhatian khusus dari orang. Oh, jadi cari perhatian. Sebenarnya pada anak usia seperti ini nakal, itu yang harus dilakukan pada orang tua adalah perlu untuk mengedukasi anaknya lebih lagi. Ya, Oke. kira-kira nakalnya sampai mana ya? Apakah masih bisa ditoleransi atau enggak gitu? Nah, orang tuanya mesti mencari tahu dulu yang disebut dengan nakal itu seperti apa gitu. Apa jangan-jangan karena kitanya juga stres secara mental, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang di luar logika kita. Ya contohnya kayak gitu, di ruqyah dengan cara yang Iya. tidak logis. tidak logis. Kalau itu aku setuju sih, kalau mungkin stres, orang tuanya stres kayak Radit ini stres di luar kan kerja. Akhirnya anaknya dikasih babysitter kan. Akhirnya nakal, mungkin gitu. Enggak, Dit? Enggak lah, enggak. Kan orang tua juga ada yang kerja, terus gimana caranya tetap ada yang ngasuh kan? Iya. Ya kan harus diperhatikan Tapi juga. kan kemungkinan kalau zaman milenial sini kan banyak yang orang tua yang dia kurang perhatian terhadap anaknya, akhirnya anaknya seperti itu. Atau sekolah waktu sebelum COVID kan full day tuh, pulang ke rumah orang tua capek, anak capek, akhirnya
gadget, tidur, udah besok lagi diulang lagi sampai Nah, hari jadi Jumat. rutinitas kayak gitu ya. Rutinitasnya akhirnya gitu. mungkin perhatian dari orang tua kurang ke anak, anak cari perhatian yang lain gitu ya Mbak. Family time-nya kurang. Family time-nya kurang ya. Jadi emang ketika anak itu nggak diperhatikan, ya dia akan mencari perhatian itu lewat perilaku dia. Dia melakukan misalkan dengan memukuli orang lain mungkin ya. Terus dia mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya kayak gitu. Jadi kasih sayangnya juga mungkin nggak ada dari orang tuanya, sehingga anak ini merasa haus akan kasih sayang, haus akan perhatian. Dia lebih suka lebih nyaman mungkin di luar rumah misalnya kayak gitu. Jadi asal muasal anak ini seperti ini tuh sebenarnya dari keluarga itu sendiri gitu. Oke. Parentingnya mesti Parenting dipelajari ya berarti. lagi. Penting ya. Jadi orang tua masih mencoba untuk belajar lagi. Kira-kira anak saya itu karakternya kayak apa ya? Kira-kira kalau anak saya seperti ini saya harus melakukan apa ya? Gitu. Iya. Oke. Jadi kalian kalau belum siap jadi orang tua, jangan punya anak. Kalau nggak pengen nggak pengen anak nakal, beli aja boneka. Kan meneng Pak. Kan meneng Pak, iya kan. Jadi gitulah. Oke, terakhir Mbak Tirsa, pesan-pesan buat orang tua, khususnya orang tua milenial nih yang masih mungkin belum paham ya tentang parenting itu seperti apa yang baik. Gimana? Coba mungkin sibuk sama kehidupannya, karirnya, jadi enggak nongkrongnya. Iya. Gimana? Project-projectnya. Rekamannya, tappingnya. Pesan saya sih sebenarnya untuk orang tua milenial tuh lebih kayak ayolah kita sama-sama belajar dalam mengasuh anak-anak gitu ya. Jadi apa yang kita berikan itu anak bisa contoh, apa yang kita suarakan anak juga bisa rekam itu sebagai pengalaman dia gitu. Jadi ketika kita memberikan bekal yang kurang baik, maka anak juga bisa melakukan hal-hal yang kurang baik di kemudian hari. Mungkin saat ini belum kelihatan, tapi di kemudian hari dia akan melakukan hal yang sama. Contohnya, misalnya orang tuanya sering berantem atau suka memukul papa mamanya. Anak ini pun juga akan belajar bahwa melakukan kekerasan adalah hal yang wajar dilakukan pada orang dewasa. Gitu. Jadi sama-sama belajar, sama-sama mencari tahu bagaimana sih cara mengasuh anak yang baik. Kira-kira pengasuhan yang seperti apa yang tepatnya? Pengasuhan yang paling tepat sebenarnya pengasuhan dengan demokratis. Artinya ketika kita memberikan kebebasan pada anak, nah kita juga perlu adanya aturan dan norma yang harus ditepati oleh anak. Gitu. Jadi anak tetap dalam koridor yang tepat, rules-nya tepat. Jadi nggak ada kata terlambat ya untuk belajar tentang parenting yang benar ya Mbak Tirsa ya. Biar nggak salah asuh akhirnya. Nggak salah asuh. Kayak kita. Naik Pak. Ya udah gitu aja Mbak Tirsa. Nanti buat teman-teman yang ingin tanya-tanya mungkin pribadi tentang gimana itu parenting dan gimana caranya ngasuh anak, bisa langsung follow ya. Atau DM ke Mbak Tirsa. Nanti kita taruh di link di deskripsi bawah di deskripsi. Kreditel gitu aja ya. Thank you. Terima kasih Mbak Tirsa untuk kesempatannya. Thank you. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Mas. Ya. Tadi kita udah telewicara Rip sama Mbak Tirsa ya. sama Mbak Tirsa. Kebetulan beliau ini adalah praktisi di bidang psikolog di bidang anak. Nah, kalau ada orang tua milenial yang ingin tahu gimana cara mendidik anak, bisa langsung sharing anaknya sharing, gimana, tanya caranya gimana, bisa DM nih di sini. Instagramnya. Nanti kita tampilin Follow juga ya. bisa. Di follow, DM langsung gimana caranya sih. Soalnya orang-orang tua zaman sekarang itu gak concern Pak ambil anak itu. Anak dikasih HP cek meneng. Iya. Nah, tadi kan Mbak Tirsa kan ngomong pisan. Ada rulesnya dong. Anak itu niru Pak. Niru banting. Iya. Sopo ngerti? Ternyata wong tuane iku lempar lembing banting. Dadi banting. Kan gak kenapa kamu banting? Ternyata wong tuane atlet. Nah, wong tuane asal ngomongnya kenapa banting-banting? Kenapa mukul? Bapaknya petinju. Waduh. Orang tua adalah cerminan. panduan. Jadi buat orang tua
jangan langsung memarahi anak. Iya. Ditanyakan dulu kenapa kamu, Le. Iya, harusnya gitu tanya. Orang tua adalah panutan. Atta Halilintar adalah idola. Ngono lah. Ya, jadi Yes. harusnya peran orang tua adalah yang paling penting di lingkungan seorang anak. Kalau misalnya nih Anda single parents mungkin ya. Carilah bapaknya atau ibunya. Bukan, maksudnya edukasi. Iya, Sering-sering ngobrol sama psikolog, sama guru BK-nya. Mungkin karena guru BK itu sudah paham sekali tentang anak. Kenapa? Sudah bertahun-tahun ngurusin anak ikut SD. seminar tentang parenting. Ikut seminar juga. Ulangno waktumu ta. Luangkan, jangan dadi wong tua belanja online terus. Pengen gawe neto, agar Nah, ngurus. iya. Ya apa pengen gawe. Emang enak bikinnya Ayo. enak. Ya Allah. Ngeramut teh sing soro. Pengalaman pribadi aja. Enggak aja. Ya wis Asik lah. kok ngeramut arek cilik. Iya. Asik. Kita Karena harus waktu itu tidak akan terulang kembali, Pak. kalau aku sendiri sih kita harus bukan ngikutin masuk ke dalam mereka. Dunianya. Iya, Jadi supaya kita mereka, tahu ya. Mereka mau explore apa nih? Kita lihat dia mau misalnya suka naik manjat kan. Ya udah kita kasih tahu gini, hati-hati jangan jatuh. Gini caranya jadi Spider-Man. Kon berarti kon melok manjat bisa kan? Enggak dong, diawasi di bawahnya. Mungkin kalau terlalu tinggi jangan tinggi-tinggi tak jatuh. Jadi anak itu tahu resikonya apa. Terus kalau dia berbuat buruk misalnya dorong anak kecil, jangan kamu kalau didorong sakit enggak? Iya sakit. Ya jangan sampai dorong anak lain. Dikasih gitu. tahu pelan-pelan. Iya. Anak kan nggak langsung ngerti kan. Dia biar tahu dia itu kalau misalnya akibatnya apa, sebabnya apa, itu harus tahu anak kecil. Memang harus pelan-pelan. Iya, kalau misalnya minta jajan terus, uangnya papa habis. Besok ya papa kerja dulu ya. Oh iya papa kerja cari uang gitu. Iya. Iya kan? Harus ada sebab akibat biar tahu. Harus dikasih tahu memang. Karena anak itu kan nggak bisa langsung jeder, langsung iso. Ngono kan gak iso. Mbok kira sakti. Mbok pikir robot ah. Gokong meletek langsung pinter pencolotan. Ya wis ngono ya. Jadi para orang tua ini adalah hal yang penting. Penting sekali. Mungkin ini akan terlihat Bagi sepele pembelajaran. ya, sepele kayak top Nggak up masalah. sepele, Pak. Gak maksudnya ono beberapa orang tua iki mek berita tok, tapi gak diterapno nang omah. Atau ono koncone koyo ngono. Iki lho delok ndak top up. Ojo sampe ngono. Ngono tok ya gak iso ngono diterapno nang anakmu, Bos. Iya, Bos. Waduh, ya parah. Ya wis ngono lah. Jadi sekian dulu untuk episode kali ini. Ya, thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Kling. Dan jangan lupa untuk terus berdiskusi. Kita ada di kolom komentar. Silakan yang mau diskusi tentang gimana sih cara mendidik anak yang tepat menurut kalian, dan kayak gimana sih reaksi kalian ngelihat video-video tadi, gitu ya. Oke, terima kasih sobat. Terima kasih. Assalamualaikum.